Novel Raja Teringgi. Bab 2391. Omi dan Nona Falan siap untuk pergi. Namun, begitu mereka melangkah keluar dari pintu masuk gua, sebelum mereka berlari sejauh 500 meter, mereka dihentikan oleh seorang manusia. Pria itu mendengus marah. Falan melihat tubuh pria itu gemetar dan sibuk berlutut. Salam kepada Yang Maha Tinggi Surgawi. Omi juga terkejut bahwa Fawutian telah muncul. Falan menatap Fawutian dengan mata penuh kekecewaan. Falan, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku tidak menyangka kamu akan berani dipaksa ke dinasti Fa untuk pria jelek. Apakah kamu layak untuk kakekmu Faji? Falan tidak bisa berkata apa-apa. Omi juga mengalami sedikit kesulitan saat ini. Falan memandang Omi dan berkata, namamu Wind Lightning, kan? Tepat. Kamu punya banyak keberanian. Melepaskan penjabat tertinggi. Ini. Melepaskan. Baiklah, aku akan melepaskannya. Omi tidak punya pilihan selain melepaskan penjabat tertinggi. Tetapi pada saat itu, Fawutian tiba-tiba bergegas dan mengambil tablet batu dari tangan Omi. Di mana Omi untuk mencegah dewa perang yang begitu kuat? Omi sangat marah. Bajingan ini benar-benar mencoba merebut tablet batunya. Nona Falan juga tidak mengharapkan kecelakaan ini. Dia sibuk berkata, Grand Supreme, bagaimana kamu bisa mencuri barang orang lain? Fawutian melihat tablet batu dan tertawa. Tidak buruk, hal yang baik. Itu sebenarnya senjata hebat yang tidak menyerang. Hahaha. Fawutian sangat berpengetahuan dan segera mengenali bagian itu. Omi berkata dengan marah, Senior Fawutian, sia-sia aku sangat mengagumimu. Aku tidak berharap kamu menjadi seperti ini. Fawutian mendengus angin petir. Jangan konyol. Semua senjata ilahi di dunia diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Tidak ada yang dilahirkan untuk menjadi milik siapapun. Sekarang aku telah mengambilnya. Itu milikku, mengerti? Kamu. Omi marah, tetapi tidak berdaya. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa mengambilnya kembali dari Fawutian. Kau bajingan. Omi memarahi. Angin petir, apakah kamu ingin mati? Kata Fawutian. Fawutian ingin membunuh Omi. Jangan. Nona Falan segera berhenti, memegang Omi erat-erat agar Fawutian bisa berhenti karena takut padanya. Fawutian sangat marah. Falan, kamu menyingkir dariku. Yang Agung, aku mohon, jangan bunuh dia. Falan, kamu telah berbalik melawanku. Grand Supreme, jika kamu ingin membunuhnya, maka aku akan mati bersamanya. Aku tahu kamu ingin aku menikah dengan keluarga Greenman. Jika aku mati, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Mati atau hidup itu tidak akan merugikanmu. Kamu sudah merampoknya, jadi mengapa kamu perlu mengambil nyawanya lagi? Falan, kamu benar-benar mengecewakanku. Jika kakekmu Faji ada di musim semi, dia juga akan malu padamu. Fawutian berkata dengan marah. Lagi pula aku tidak peduli. Jika Windy mati, aku akan mati. Dan jika dia hidup, aku akan hidup. Kamu. Fawutian harus mempertimbangkan pro dan kontra. Dia sekarang membutuhkan Falan sebagai pion untuk pernikahan. Apakah Wind Lightning mati atau hidup, itu tidak berpengaruh padanya. Bahkan jika dia meletakkan batu itu. Tablet di depan Omi, dia tidak akan bisa merebutnya kembali. Baiklah, aku bisa berjanji untuk tidak membunuh Omi, tapi kamu harus jujur ikut denganku ke keluarga King Ren untuk kencan buta. Kata Fawutian. Aku tidak percaya, bagaimana jika aku berjanji padamu, tetapi kamu membunuhnya di belakangku. Lebih besar dari Falan, jangan terlalu jauh, apa maumu? Maaf Grand Supreme, tapi maafkan aku jika aku tidak bisa mempercayaimu, tapi aku harus bisa melihatnya setiap saat sehingga aku bisa tahu jika kamu membunuhnya di belakangku. Sungguh merepotkan. Falan menatap Omi dan menangis, angin petir, akulah yang menyakitimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu, aku yang ingin berterima kasih. Kata Omi, Falan ini juga dianggap penyayang. Wind Lightning, jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu sekarang, kamu harus mendengarkanku, oke? Katakan. Namun, Omi tidak berpikir bahwa Fawutian dapat membunuhnya, tetapi mungkin juga didengar. Omi bisa saja bersembunyi di dalam lempengan batu itu, meski bukan pada dirinya, tapi selama Fawutian mengeluarkannya, Omi bisa bersembunyi di dalamnya dengan membaca mantra, sehingga Fawutian tidak bisa membunuhnya. Namun, ini tidak memiliki arti lain selain menyelamatkan nyawanya, karena tablet batu tidak dapat dibawa kembali bagaimanapun caranya. Omi tidak merasa buruk tentang prasasti itu, karena Omi memiliki dua senjata ilahi serupa lainnya, baskom, dan patung. Falan berkata, kamu harus tetap di sisiku setiap saat, oke? Falan menatap Omi dengan memohon. Omi belum berbicara, tetapi Falan sibuk berkata, ini tidak akan berhasil, kamu harus pergi kencan buta denganku, kamu harus menarik pangeran dari keluarga Greenman, pernikahan ini sangat penting. Ada apa denganmu membiarkan pria jelek mengikutimu? Falan berkata, tidak atau tidak, kamulah yang bertanya padaku sekarang. Falan, jangan pergi terlalu jauh. Yang Agung, apa yang Anda lakukan sekarang telah membuat saya tidak menghormati Anda. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda, pertama, kembalikan apa yang Anda curi ke Wind Lightning dan saya akan jujur pergi kencan buta dengan Anda. Atau, biarkan petir angin tidak pernah meninggalkan pandanganku kapanpun, pilihanmu. Naif, nilai senjata divine dari Wind Lightning ini jauh melebihi nilai pernikahan Anda dengan keluarga King Ren. Apakah Anda pikir saya akan membuang senjata divine untuk ini?
Saya ingin Anda menikah dengan keluarga Greenman, dan saya lebih menginginkan senjata ilahi itu. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan pernah membunuhnya dan membiarkannya pergi jauh. Yang Agung, saya tidak percaya Anda. Di masa-masa yang luar biasa ini, Anda pasti tidak ingin ada yang tahu bahwa Anda memiliki salah satu dari hal-hal itu pada Anda. Anda pasti akan membunuh Wind Lightning untuk membungkamnya. Anda tidak bisa membodohi Anda. Aku. Baiklah, saya berjanji, tetapi Anda harus menyatakan kepada publik bahwa dia hanya penjaga Anda dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Oke, Falan memikirkannya, dan hanya bisa bersikeras sejauh ini. Fu Tian pasti berniat membunuh Omi, tidak ada keraguan tentang itu. Dengan mendengus tertekan, Fu Tian memandang Omi seolah berkata, "Nak, hitung berkahmu, biarkan kamu hidup sedikit lebih lama." Di masa depan, ketika Falan berhasil menikahi seseorang dari keluarga King Ren dan jatuh cinta dengan itu, pangeran dari keluarga King Ren, tentu saja, dia tidak akan peduli apakah Wind Lightning hidup atau mati. Bodoh, tegur Omi. Tapi Fu Tian tampaknya tidak mendengar dan mengeluarkan tablet batu dan melihatnya untuk waktu yang lama. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Pada akhirnya, terlalu sulit untuk mempelajari cara menggunakannya, jadi Fu Tian hanya bisa berkata, "Hei, petir angin, bagaimana Anda menggunakan benda ini?" Omi mencibir, "Kenapa aku harus memberitahumu? Angin petir, Anda sebaiknya mengenali situasinya. Sekarang adalah kasus saya akan hidup jika saya ingin Anda hidup dan mati jika saya ingin Anda mati. Aku tidak memberitahumu, apa?" Mata Fu Tian dingin dan meraung. "Angin petir, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu pikir kamu benar-benar memiliki jimat hanya karena Lan melindungimu? Yang terburuk yang bisa terjadi adalah aku tidak akan menikah dengan keluarga Greenman dan membunuh kalian semua untuk senjata ilahi. Itu sangat berharga. Anda lebih baik memberi saya pemahaman itu." 2392. Omi mencibir. Bunuh aku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Kamu hanya tidak berani. Bunuh jika kamu berani." Fu Tian mengangkat telapak tangannya, tetapi tidak jatuh, karena membunuh Omi membuatnya semakin sulit untuk mengetahui cara menggunakan prajurit ilahi ini. "Omi, hitung kamu keluar. Demi prajurit ilahi ini, aku bertahan. Kamu lebih baik masuk akal dan memberitahuku bagaimana menggunakannya. Jika tidak, ketika aku benar-benar kehilangan kesabaran, akan terlambat bagimu untuk memberitahuku." Omi terdiam dengan dingin. Fu Tian meletakkan tablet itu, mengetahui bahwa akan sulit untuk memaksa Omi membuka mulutnya dalam waktu singkat. "Kembalilah ke gua untukku. Besok pergilah ke keluarga King Ren untuk kencan buta. Angin petir, untuk mencegahmu melarikan diri, kamu harus tetap bersama Falan setiap saat. Jika kamu berani lari, aku akan membunuhmu." "Falan, saya yakin Anda tidak ingin dia mati. Meskipun saya ingin dia pergi kencan buta, tetapi dibandingkan dengan senjata ilahi, pernikahan bukanlah apa-apa." Omi dan Falan dibawa kembali ke gua. Omi pasti tidak bisa lari di depan Fu Tian, dan bahkan jika dia bisa, dia tidak akan lari karena jika Fu Tian benar-benar marah, dia pasti akan membunuh Falan. Lagi pula, prajurit ilahi lebih penting untuk dia. Masuk. Omi dan Falan terkunci di sebuah gua, dan Fu Tian membuat batasan. Dengan pembatasan ini, Omi benar-benar tidak bisa melarikan diri. Adapun Fu Tian, dia menjaga di luar, dan meskipun Fu Tian juga takut bahwa Kaisar Abadi akan merasakan lokasinya dan datang untuk membunuhnya, dia tidak akan mati dengan mudah, dan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Keluarga pria hijau. Di dalam gua, Falan berkata, "Maaf, tapi ini tidak akan terjadi jika saya tidak membawa Anda ke Departemen Warisan Dinasti Fa. Bahkan jika saya telah membawa Anda kembali, jika saya tidak mengatakan kamu bukan laki-laki dan memaksamu untuk memilikinya denganku, itu tidak akan terjadi nanti. Singkatnya, itu semua salahku. Ayolah, apapun yang terjadi, aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi bagaimana dengan sekarang setelah kamu dirampok dari senjata sucimu? Mari kita pergi setengah jalan dan melihat apa yang terjadi. King Booster Ball itu tidak akan berani membunuhku kecuali dia tidak menginginkan senjata suci itu lagi. Tapi ini bukan cara untuk melanjutkan. Ini bukan solusi, tidak ada jalan kemanapun. Omi hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu sekarang." Keesokan harinya, Falan bersiap untuk pergi ke keluarga King Ren untuk kencan buta, dan Omi terpaksa mengikuti sebagai pendamping. Sesampainya di keluarga manusia hijau, Falan bersama Fu Tian menuju ke sebuah taman. Fu Tian berkata, "Nanti, Pangeran King Miao akan datang ke sini untuk menikmati bunga. Kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk merayunya dan membuatnya tertarik padamu, mengerti?" Falan mendengus, "Kupikir kita di sini untuk kencan buta. Apa aku ini? Kencan buta adalah hal yang baik untuk dikatakan, tetapi keluarga Greenman sama sekali tidak menyukai warisan dinasti Prancis kami. Saya membuat permintaan kepada mereka sebelumnya, tapi sayangnya Raja Tua dari keluarga Greenman tidak setuju. Sekarang, kita hanya bisa menggunakan metode rayuan. Jika Pangeran King Miao kebetulan melihatmu dan jatuh cinta padamu, maka mungkin pernikahannya akan berhasil. Jadi, Falan, kau baik padaku. Jika tidak berhasil, maka Anda akan menjadi tidak berharga."
Anda sebaiknya melakukan semua yang Anda bisa untuk menarik Pangeran King Miao, atau jika tidak Anda tahu apa yang saya maksud. Fu Tian berkata tanpa ampun. Falan tertekan, dan berpikir bahwa pengaturan untuk bertemu telah dibuat. Baiklah, aku mengerti. Falan mendengus. Fu Tian berkata, jika King Miao Zi bertanya mengapa kamu di sini, katakan saja bahwa kamu adalah cucu perempuanku dan kamu di sini untuk mengunjungiku. Falan tidak mengatakan apa-apa, Fu Tian menginstruksikan lagi dan kemudian pergi. Setelah Fu Tian pergi, Omi berkata, Falan, tidak perlu memperhatikan dia, dia tidak berani membunuhmu, jika kamu tidak berguna lagi dan dia membunuhmu, maka aku juga mengancamnya. Falan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, kamu sudah dewasa, kamu tidak bisa mengatakan bahwa jika kamu berani membunuhku, kamu juga akan bunuh diri. Apalagi, jika aku tidak berguna lagi, dia malah bisa menggunakan saya untuk mengancam Anda. Misalnya, membuat Anda menyerahkan metode penggunaan atau membunuh saya. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana Anda memilihnya? Ancam aku saja. Ya, malah mengancammu. Bagaimana kamu memilih? Falan mengedipkan mata pada Omi. Omi tampaknya memahami arti rahasia Falan, yang bagi Omi untuk mengatakan bahwa dia tidak akan memilih untuk menyelamatkan Falan, karena Fu Tian pasti sedang menonton saat ini. Namun, Omi tetap berkata, aku akan memilih untuk menyelamatkanmu, meskipun penggunaan senjata ilahi juga penting. Tetapi dibandingkan dengan hidupmu, aku lebih menghargai hidupmu. Falan mengutuk dengan marah, kamu bodoh. Sekarang ya, Fu Tian sudah tahu bahwa itu berhasil padamu, dan jika aku benar-benar tidak berharga setelah itu, dia pasti akan mengancammu seperti ini. Jika kamu tahu, kamu tahu. Omi menghela nafas. Pada saat ini, di kejauhan, Fu Tian berkata dalam hatinya, bagus, kamu angin petir, kamu benar-benar berjuang untuk seorang wanita, bagus sekali. Jika Falan tidak berhasil, aku akan mengancammu dengan nyawanya. Atas penggunaan metode ini, berpikir seperti itu, Falan tiba-tiba berharap lebih bahwa Falan tidak akan berhasil. Di taman, Falan menatap Omi dengan penuh kasih dan depresi, dan terus mengatakan bahwa Omi itu bodoh. Ayolah, jangan sampai habis-habisan. Aku tersentuh, menyentuh pantatku, aku seperti ini dengan setiap wanita. Apakah kamu punya wanita lain? Ini omong kosong. Pada saat itu, beberapa orang datang dari sisi lain taman. Falan, seseorang ada di sini. Falan sibuk memperbaiki rambutnya dan berkata, aku harus berhasil, aku tidak bisa membiarkan Fu Tian mengancammu denganku. Omi memberinya tatapan kosong, kamu benar-benar ingin menikah dengan pangeran dari keluarga Greenman. Aku. Falan tercabik-cabik. Jangan bingung, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Mengatakan itu, beberapa orang datang berhadap-hadapan. Yang di depan adalah seorang pria berpakaian seperti seorang pangeran, tapi dia berkulit halus dan agak girly, diikuti oleh dua pelayan di belakangnya. Pangeran yang agak girly itu, semuanya mengobrol dengan dua pelayan. Omi mendengar, salah satu pelayan berkata, benar-benar palsu ah. Tentu saja benar. Pangeran yang agak girly itu sedang sibuk. Wow, aku benar-benar memujanya, tapi dia benar-benar bisa mengeluarkan bau busuk di ranjang Kaisar Abadi. Pelayan lainnya berkata dengan wajah memuja. Pangeran itu juga tertawa dengan wajah memuja. Lebih dari itu, saya dengar, Kaisar Abadi bahkan secara tidak sengaja mendapatkannya di wajahnya. Hahaha, Kaisar Abadi pasti sangat marah. Itu benar, dia adalah penguasa tiga alam, digoda seperti itu, apakah menurutmu dia akan mati karena marah? Omi itu, dia benar-benar sesuatu. Kata seorang pelayan. Pangeran itu sibuk menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, saya mengaguminya, dia adalah pahlawan besar di hati saya. 2393. Omi dan Falan berdiri di pinggir jalan, menundukkan kepala, dan segera setelah itu, pangeran dan dua pelayan itu datang. Jadi pangeran dan pelayan itu, sekaligus melihat Omi dan Falan. Pada saat ini, Fasiro mencoba mengangkat kepalanya sebanyak mungkin untuk menunjukkan pesonanya. Pangeran dan pelayan memperhatikan mereka sejenak, lalu mereka tidak bertanya apa-apa dan maju ke depan. Tampaknya kecantikan Falan tidak cukup untuk membuat sang pangeran tinggal dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah pangeran pergi, Falan menghela nafas, aku telah gagal untuk menarik pangeran King Miao, aku tidak lagi layak. Omi tersenyum, Falan, tahukah kamu mengapa kamu tidak bisa menarik perhatian pangeran itu? Aku tidak cukup cantik. Salah ketika pangeran itu datang barusan, orang pertama yang dia lihat bukanlah kamu, tapi aku, dan setelah itu, sebagian besar matanya tertuju padaku, jadi apa artinya itu? Apakah karena kamu jelek sehingga kamu mendapat perhatiannya? Salah lagi, itu disebut lawan jenis. Pangeran hijau tadi jelas-jelas seorang wanita yang berpakaian seperti pria. Apa? Jadi, ketika dia bertemu dengan kita, matanya akan lebih ke lawan jenis, dan dengan pangeran yang sedikit perempuan dan memiliki kulit pucat, saya dapat menyimpulkan bahwa Pangeran Aomori adalah seorang wanita. Bagaimana itu? Mengapa dia berpura-pura menjadi laki-laki? Saya tidak tahu tentang itu. Selain itu, mereka hanya berbicara tentang seorang pria yang bau busuk di tempat tidur Kaisar Abadi, dan Pangeran Hijau tampak seperti sedang memujanya. Siapa orang itu?
Haha, sejujurnya, orang yang buang air besar di tempat tidur Kaisar Abadi adalah aku. Sekarang, saatnya bagiku untuk mengerahkan energiku. Setelah mengatakan itu, Omi mendapatkan kembali penampilan aslinya. Falan, ayo pergi. Mari kita mengambil jalan memutar ke depan dan berpura-pura memiliki kesempatan bertemu dengan Pangeran Bibit Hijau lagi. Oh, Omi berbelok ke depan Pangeran King Miao. Segera setelah itu, Pangeran Green Miao dan dua pelayan muncul lagi. Omi sengaja berada di bawah pohon, terlihat seperti sedang memejamkan mata. Pangeran King Miao datang dan langsung melihat Omi. Pangeran Bibit Hijau terkejut dan berhenti. Wow, sangat tampan. Kedua pelayan itu sibuk berteriak. Pangeran King Miao berjalan ke arah Omi dan bertanya, "Halo, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Omi membuka matanya dan berkata, "Hanya lewat, maaf mengganggumu." Setelah mengatakan itu, Omi terlihat seperti sedang berpura-pura pergi. Pangeran hijau itu memberiak, melihat bahwa Omi sudah hampir pergi. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlalu malu untuk membuka mulutnya. Setelah mengambil beberapa langkah, Omi tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Benar, Nak, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini?" Kamu tidak tahu di mana ini. Saya baru saja melarikan diri dari dunia peri dan mendarat secara acak. Saya tidak tahu di mana saya mendarat. Ini adalah keluarga Greenman. Oh, belum pernah mendengarnya. Terima kasih gadis, selamat tinggal. Tunggu, teriak Pangeran Aomori. Apakah ada hal lain? Kamu memanggilku gadis. Ya, itu tidak seperti aku buta. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu laki-laki atau perempuan. Oh ya, aku bukan laki-laki, aku perempuan. Mau tahu kenapa aku berpura-pura menjadi laki-laki? Maaf tidak tertarik. Oh, selamat tinggal. Hei, masih belum tahu namamu. Teriak Pangeran King Miao. Omi berbalik dengan senyum mempesona dan berkata, "Nama saya Omi." Apa Omi? Tidak mungkin. Kamu kenal aku. Saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Omi yang menarik tempat tidur Kaisar Xian. Hei, 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 jangan katakan kata tarik, itu jelek. Akulah yang menghadiahi Kaisar Abadi dengan itu. Kamu benar-benar Omi. Omong kosong, aku pergi. Don Omi, aku memujamu, bisakah kamu tinggal sebagai tamu? Ayahku, kakekku, semua mencintaimu dan mereka mendengar tentang apa yang kamu lakukan pada Kaisar Abadi dan mereka semua ingin bertemu denganmu. Oh ayolah, Omi, karena kamu mendarat di sini secara kebetulan, itu takdir. Omi mengedipkan mata, dan untuk sesaat jantung aromatik King Miao berdesir. Aku berkata, apakah kamu menyukaiku sekarang? Omi bertanya. Aku tidak. Kamu benar-benar tidak. Kalau begitu aku akan pergi. Jangan, ya, sepertinya aku sedikit tergoda. King Miao berkata dengan malu-malu. Omi berkata, sayangnya, kamu terlihat biasa saja. Bagaimana kamu tahu aku rata-rata? Aku berpakaian seperti laki-laki sekarang. Aku menantangmu untuk memberiku sedikit waktu. Aku berjanji akan membuatmu merasa luar biasa. King Miao sibuk. Ya, pergilah, aku akan menunggumu. Kamu harus menungguku. Bagus. Bahwa King Miao sedang sibuk berkata kepada kedua pelayan itu, kembalilah dengan cepat, dandani aku, pastikan untuk berdandan yang paling indah. Ya, setelah King Miao pergi, Falan keluar dan berkata dengan masam, angin petir, apa yang kamu lakukan? Jangan panggil aku petir angin, panggil aku Omi. Lihat Pangeran King Miao, adalah seorang wanita, dan baru saja ditaklukkan oleh penampilan tampanku. Falan menghela nafas seolah-olah dia tidak menyukai Omi semacam ini, Omi yang sangat brilian. Apa yang kamu keluhkan? Bukan apa-apa, Windy, apa kamu akan merayu si pemabuk itu sekarang? Ya, hukum mencoba membunuhku dan mengambil barang-barangku, aku harus memikirkan cara, dan meskipun itu murah sekarang, tidak ada yang lebih baik. Tetapi, tepat pada saat ini, Fawu Tian muncul. Fawu Tian berkata dengan marah, angin petir, aku tidak menyangka bahwa kamu menyamar, dan kamu adalah Umi yang sama yang menipu bahkan Kaisar Abadi. Hei, bicaralah dengan bersih, siapa yang aku pakai topi? Aku tidak punya waktu untuk hal-hal sepertimu, sekarang kembalilah bersamaku segera. Kembali kemana? Omong kosong, tentu saja itu kembali ke warisan dinasti Prancis. Tanpa hukum, apa yang kamu inginkan? Wind Lightning, lebih baik kamu memberitahuku cara menggunakannya, jika tidak aku benar-benar kasar, jangan paksa aku. Omi mencibir, saya seorang Omi, saya bahkan telah menarik tempat tidur Kaisar Abadi, apa anjing yang hilang bagi Anda Fautian? Dan Anda masih kasar kepada saya, apakah Anda layak mencari kematian? Fautian segera pergi untuk meraih Omi dan mencoba mengangkatnya dan pergi. Sekarang dia harus membawa Omi bersamanya, atau saya khawatir itu tidak akan mudah. Namun, di detik berikutnya, Omi menghilang. Tentu saja, ada batu kecil tambahan di tanah, detail yang tidak diperhatikan oleh Fautian. Di mana orang-orangnya? Fautian terkejut. Ketika Fautian melihat ke samping, bahkan Falan hilang. Fautian bodoh, dua makhluk hidup besar hilang dalam sekejap tepat di bawah hidungnya. Ya Tuhan, bagaimana bisa anak ini melakukan itu? Kenapa tiba-tiba menghilang? Fautian berdiri di sana dengan bingung. Fautian berpikir bahwa anak ini telah menarik seluruh tempat tidur Kaisar Abadi. Mungkinkah dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menangkap Omi?
2394. Saat ini, Omi dan Falan bersembunyi di sebuah batu kecil di tanah, sebuah batu kecil yang merupakan patung dari sebelumnya, seperti loh batu, yang keduanya bisa dengan bebas berubah bentuk. Alasan mengapa Umi tidak memilih baskom itu adalah karena baskom itu masih menampung puluhan jenderal abadi dari alam abadi. Jika Anda memasuki baskom itu, Anda tentu saja akan mati di dalam. Di mana kita? Falan bertanya dengan ngeri. Jangan khawatir, Fawu Tian tidak akan bisa menemukan kita. Di luar, Fawu Tian tidak dapat menemukan Omi dan pergi karena sebentar lagi Putri King Miao akan datang. Fawu Tian juga baru mengetahui bahwa Pangeran Green Miao ternyata adalah perempuan. Namun, Fawu Tian tidak menjauh dan menonton dari jauh. Tidak lama kemudian, seorang gadis cantik datang. Senior Tang, sudahkah kamu pergi? King Miao datang dan kecewa mengetahui bahwa Omi hilang. Omi, yang bersembunyi di sebuah batu di tanah, langsung melihatnya. Omi meninggalkan batu dalam sekejap. Hai, saya di sini. Ah, Senior Tang, kupikir kamu sudah pergi. Aku bilang aku akan menunggumu. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Senior Tang. King Miao tersipu dan menundukkan kepalanya. Omi mengukurnya dan tersenyum. Tidak buruk, aku tidak melihatnya sebelumnya dalam pakaian pria, tapi ternyata kamu benar-benar cantik. Terima kasih, Senior Tang. Maukah kamu datang ke rumahku sebagai tamu? Bagaimana saya bisa tahu apakah keluarga Anda adalah teman atau musuh? Jangan khawatir, Tang Senior, keluarga King Ren kami menentang pengadilan abadi, jadi kami pasti berteman. Kalau begitu, baiklah. Omi membawa Falan dan pergi ke keluarga King Ren untuk menemui Raja Tua keluarga King Ren. Raja Tua keluarga King Ren jauh lebih kuat daripada 10.000 orang suci Valet, dan di antara seluruh dunia abadi bumi yang disebut Raja, keluarga King Ren berada di peringkat 5 besar, dan Kaisar Abadi tidak pernah berani mengacaukan kekuatan 5 peringkat teratas. Kakek, dia adalah Omi yang legendaris. King Miao memperkenalkan. Omi Senior, saya telah bertemu dengan Elder Green Man. Omi membungkuk. Kamu adalah Omi yang berani menarik tempat tidur Kaisar Abadi. Hal-hal biasa seperti itu tidak boleh dibicarakan. Tapi aku tidak melihat apa yang hebat dari dirimu. Junior sudah rata-rata, ini aku yang kuat tapi itu hanya evaluasi dari orang luar. Omi, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya? Ini aku malu untuk mengatakannya. Tidak perlu malu, saya tahu Anda melakukannya dengan menggunakan senjata katana. Dapatkah Anda memberitahu saya senjata katana apa yang Anda gunakan? Saya tidak ingat senjata ilahi apapun di dunia yang memiliki kekuatan seperti itu. Gunung berkedip saat dia bertanya. Omi mendapat firasat bahwa dia baru saja meninggalkan sarang serigala dan memasuki sarang harimau lagi. Hantu tua ini sepertinya lebih peduli dengan senjata ilahi Omi, tapi ya, itu adalah orang yang ingin tahu. Hati Omi tergerak dan berkata, ini adalah senjata suci yang saya peroleh di peninggalan kuno awal. Apa? Peninggalan kuno awal? Anda ada di sana, tapi saya tidak ingat ada orang yang masuk ke sana. Saya akan masuk melalui tempat lain, ada 2 pintu masuk, satu besar dan satu kecil, dan saya hanya merangkap masuk melalui yang kecil. Apa? Pria hijau tua itu terkejut. Tidak heran. Pemuda Raja Tua tampaknya tidak memiliki keraguan, lagi pula, dia bahkan belum pernah mendengar tentang senjata ilahi yang bisa membuat Kaisar Abadi tidak dapat menangkapnya sebelumnya. Di mana prajurit surgawi itu sekarang? Tanya Raja Tua orang hijau. Omi berkata, sejujurnya, saya diculik. Lebih besar dari apa? Bagaimana mungkin? Itu benar, dan selain itu, aku baru saja diculik kemarin. Siapa yang merebutnya? Tanpa hukum. Dia. Percaya atau tidak, dialah yang mengambilnya, dan jika kamu pergi kepadanya sekarang, kamu mungkin masih bisa mendapatkannya. Kau yakin tidak berbohong padaku? Kenapa aku harus berbohong padamu? Selain itu, begitu benda ini terungkap, cepat atau lambat itu akan diambil, dan kekuatanku tidak bisa menahan senjata suci semacam ini. Omi, kamu teman kita sekarang. Sekarang aku akan keluar, kamu tunggu aku di sini. Setelah mengatakan itu, setelah terbang keluar dari aula utama, Raja Kingman yang lama diam-diam membuat larangan sebelum langsung menuju warisan dinasti Prancis. Dan Omi marah. Rumput-rumput. Omi mengutuk beberapa kali berturut-turut, baru saja lolos dari tangan Fawu Tian, Anda telah memasuki tangan Raja Tua orang hijau. Falandau, ini semua salahmu sendiri, kamu tertarik pada wanita cantik. Baiklah, itu tidak baik Green Miao. Jika bukan karena dia, sama seperti di bawah kendali Fawu Tian, sekarang hanya orang yang berbeda. Ini hal yang baik, saya telah melepaskan Old King Green Man, sekarang mari kita cepat dan pergi, mungkin belum terlambat. Setelah mengatakan itu, Omi menarik Falan keluar. Ketika King Miao melihat situasinya, dia sibuk berkata, Senior Tang, kemana kamu akan pergi? Bukankah kakekku menyuruhmu menunggunya di sini? Omi mendengus, benda gantung macam apa itu kakekmu, kenapa aku harus menunggunya? Ada apa denganmu? Dan kau berani bertanya padaku ada apa, kakekmu telah memenjarakanku. Tidak mungkin, kakekku mengagumi apa yang kamu lakukan di pengadilan abadi sebelumnya. Kagumi adikmu, kakekmu hanya ingin tahu jenis senjata ilahi apa yang saya gunakan. Saya baru saja mengatakan bahwa senjata ilahi direbut oleh Fawu Tian. Dia akan menemukan Fawu Tian sekarang.
Baiklah, saya tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, aku akan pergi sebelum kakekmu Wang Baji kembali. Tidak Kakak Tang, kamu percaya padaku. Jangan apa kakak, aku lebih muda darimu. Wow, pergi. Omi menarik Falan menjauh, tetapi, baru saja keluar dari ambang pintu, dentuman itu berani bangkit kembali. Sial, rubah tua itu, buat larangan. Omi mengutuk dengan frustrasi. Falan berkata, kita tidak bisa pergi, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat mematahkan pengekangannya. Sebuah cahaya ditembakkan dari tangan Omi. Itu adalah kemampuan ilahi yang menyatu dengannya oleh cermin pembalik. Kemampuan ilahi ini seperti laser. Itu sangat mematikan, tetapi mematikan dengan tingkat dunia. Tidak, aku tidak bisa melanggar larangan Raja Tua Orang Hijau. Kata Omi dengan putus asa. Tidak mengherankan bahwa kamu tidak dapat menghancurkannya. Bagaimanapun juga, Raja Tua Orang Hijau itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Abadi tidak berani mengacaukannya. King Miao sibuk berkata, Senior Tang, jangan khawatir, kakekku pasti tidak ingin memenjarakanmu. Dia hanya takut kamu akan pergi, jadi dia menahanmu. Bergulir kasar, masih takut kita pergi, konyol, King Miao, kamu terlalu naif. Aku, Falandau berkata, angin petir, tidak ada gunanya memarahinya sekarang, lagi pula kita dipenjara oleh Fawutian, atau oleh Raja Tua King Ren. Sekarang kita tidak bisa meninggalkan kurungan, apa yang harus kita lakukan? Omi berkata, apalagi yang bisa kita lakukan, mari kita terus bersembunyi. Omi melirik ke aula utama dan melihat beberapa sampah di sudut aula utama. Omi tersenyum dan berkata, itu benar, saya bisa menyamar sebagai sampah, dan kemudian saya bisa tersapu menjadi sampah. 2395. Setelah mengatakan itu, Omi membacakan resep, dan 3 orang di tempat kejadian, Falan, King Miao, dan Omi semuanya menghilang. Di tumpukan sampah di pojok, ada tambahan tumpukan sampah hitam, yang disamarkan oleh Omi. Dan pada saat ini, Raja Tua Orang Hijau telah tiba di warisan dinasti Fa. Fawutian. Ah, senior Raja Tua, apa yang kamu lakukan di sini? Fawutian memiliki firasat buruk. Tanpa hukum, saya mendengar bahwa Anda merampok item Omi. Fawutian terkejut, dan sepertinya mengerti apa yang pasti dikatakan Omi kepadanya. Namun, Fawutian juga rubah tua, dan kemampuannya untuk mengatasi situasi itu tidak lemah. Jadi dia sibuk berkata dengan wajah terkejut, Senior Wang, Omi mengatakan kepada saya bahwa Anda merampoknya, dan Anda benar-benar datang ke sini. Tanya saya, maksud kamu apa? Saya bertemu Omi sebelum Anda melakukannya, dan saya bertanya kepadanya senjata ilahi apa yang dia miliki padanya, dan dia berkata bahwa Anda telah mengambilnya. Dan sekarang, Omi ada di depan Anda, dan dia mengatakan bahwa dia telah direnggut oleh saya. Dan kita semua pernah dipermainkan olehnya. Raja Tua Orang Hijau sangat marah, bajingan kecil ini, dia mempermainkanku. Raja Tua Kingman hendak kembali mencari Omi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Fawutian, Fawutian, di mana Omi mendapatkan senjata ilahinya? Saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Fawutian kemudian mengarang beberapa kata acak dan berkata, Omi mengatakan bahwa dia mendapatkannya di tempat yang sangat rahasia. Saya tidak tahu di mana tepatnya. Dia benar-benar tidak memberitahumu di mana dia mendapatkannya. Tidak, Fawutian tidak bodoh. Dia tidak akan pernah mengatakan apapun yang tidak dia ketahui. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Tidak, seperti yang kamu tahu, Omi itu sangat licik. Dia pasti tidak akan bisa menyerahkan senjata ilahi dengan tenang. Aku juga akan merampoknya, tapi dia bilang kamu merampoknya, jadi aku tidak bisa pergi mencarimu. Ya, saya tidak berani. Sekarang kamu kembali ke keluarga Greenman bersamaku, Omi dipenjara olehku, aku ingin menanyainya secara langsung. Kata Raja Tua Greenman. Bagus. Fawutian menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Kekuatan Fawutian jelas tidak sekuat Raja Tua Chiang, jadi tidak ada pilihan. Tetapi jika Raja Tua Chiang benar-benar ingin membunuh Fawutian, tidak akan semudah itu, setidaknya Fa. Wutian bisa lolos 100%, itu hanya masalah apakah lukanya berat atau ringan. Saat ini, Omi masih bersembunyi di tempat sampah, tetapi semakin Omi memikirkannya, semakin marah dia. Jadi, Omi meninggalkan tumpukan sampah, tapi tentu saja, dia keluar sendirian, dengan Falan dan King Miao masih di dalam. Omi melihat kendi air di atas meja di atas istana, dan itu adalah air yang diminum oleh Raja Tua Manusia Hijau. Omi berkata, bajingan, beraninya kamu memenjarakanku, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu apa yang aku mampu. Jadi, Omi naik, mengosongkan air dari kantin, lalu pipis di dalamnya, dan akhirnya mengembalikannya seperti semula. Dan kemudian, setelah itu, Don Suchan kembali ke tempat sampah. Dari mana saja kamu? Tanya Farasi. Kemana lagi saya akan pergi ketika saya terjebak? Aku baru saja melihatmu naik ke depan. Omi memandang Green Miao dan berkata, ya, saya berjalan ke tempat Green Man tua itu dan pipis di botol airnya. Apa? King Miao berteriak. Untuk apa kamu berteriak? Panggil aku untuk menajiskanmu lagi. Omi tidak terlalu menyukai King Miao karena kakeknya. King Miao menghela nafas. Tidak lama kemudian, seseorang kembali. Dan EBS. Omi bisa melihat dunia luar meskipun dia bersembunyi di tempat sampah.
Omi melihat bahwa Raja Tua Manusia Hijau dan Fu Tian telah berkumpul. Di mana orang-orangnya? Raja Tua Lelaki Hijau itu terkejut dan dengan panik memindai seluruh istana, tetapi dia tidak melihat siapapun. Fu Tian bertanya, Raja Senior, di mana Omi? Aneh, aku memenjarakannya di sini, kenapa dia pergi? Fu Tian merasa lega di dalam dan berkata, Raja Tua Orang Hijau, saya pernah mendengar bahwa Omi dapat melarikan diri di pengadilan abadi, apalagi di sini di tempat Anda. Ini juga secara tidak langsung berarti bahwa dia masih memiliki semacam senjata hebat yang dia memilikinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri, kan? Sialan. Sekarang, Raja Kingman tua telah mempercayai apa yang dikatakan Fu Tian. Bajingan. Raja Tua Orang Hijau berteriak dengan marah dan segera memerintahkan orang untuk menemukannya. Fu Tian berkata, Raja Tua, saya pikir tidak perlu mencarinya. Anda dapat melarikan diri dalam batasan Anda, belum lagi tempat lain. Raja Tua Lelaki Hijau itu meraung, turun di tempatnya, menamparkan meja, lalu menghela napas dan mengambil air minum dari kantinnya. Begitu air masuk ke mulut seseorang, Tuan Muda Raja Tua merasa tidak biasa dan langsung mencium apa itu. Ini benar-benar baunya seperti urin. Raja Tua Orang Hijau hendak menghancurkan botol air, tetapi, melihat Fu Tian ada di depannya, jika dia mengetahuinya, dia pasti akan membuat lelucon. Jadi, Raja Tua Pemuda menahan diri untuk tidak meludah, mengeluarkan air seni di mulutnya dan tidak menelannya, tetapi berkata kepada Fu Tian, minumlah air. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan kendi air ke Fu Tian. Fu Tian menangkap botol air dan tersenyum, terima kasih, Penatua Wang. Fu Tian tidak terlalu memikirkannya, seteguk itu membosankan. Namun, di detik berikutnya, Fu Tian terkejut di tempat dan menatap Raja Tua Kingman dengan tidak percaya. Raja Tua Orang Hijau melihat bahwa Fu Tian minum, dan baru kemudian dia memuntahkan urin yang ada di mulutnya. Oh, Raja Tua Pria Hijau muntah dengan liar. Fu Tian juga muntah dengan liar. Fu Tian mengamuk, Raja Penatua, apa maksudmu? The Green Man Old King mendengus, maaf Lales, kamu tidak menderita kerugian apapun, aku juga meminum air seni ini. Kalau tidak salah, pasti bajingan Omi yang menumpahkannya di sana, aku hanya tidak tahu dan minum seteguk, tapi itu tidak mulia. Jadi jika Anda meminumnya dengan saya, jadi lebih baik untuk semua orang, bukan begitu? Kamu, Lales menggigil di mana-mana. Fu Tian mengayunkan lengan bajunya dan terbang. The Green Man Old King juga terlihat sangat jelek dan menggertakkan giginya. Omi, kau bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Tua Kingman membalikkan meja. Semakin Tuan Muda Raja Tua memikirkannya, semakin marah dia, dan dia juga terbang keluar dari aula utama. Meskipun dia mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi jika dia tidak dapat menemukannya, dia harus mencoba untuk menemukannya. Temukan. Di tempat sampah. Hahaha, tertawa sampai mati. Omi tertawa. Falan terdiam. Kamu terlalu kekanak-kanakan untuk memainkan game ini. Namun, Raja Tua Orang Hijau juga sedikit menggoda, tetapi untuk keseimbangan mental, dia sebenarnya menahan diri dari muntah dan menipu Fu Tian untuk minum juga. Satu persatu, mereka semua aneh. Omi berkata, ini adalah harga untuk berani menarik perhatianku. Saat ini, King Miao sangat tidak senang. Bagaimanapun, itu adalah kakeknya, dan melihat kakeknya memakan kerugian Omi, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Namun, dia tidak menyalahkan Omi, bagaimanapun, kakeknya telah memukul Omi. Perhatian dulu. Falan berkata, angin petir, sekarang setelah Raja Tua Orang Hijau pergi, haruskah kita mengambil kesempatan untuk pergi? Tidak, aku ingin bermain dengan benda lama itu lagi, kata Don. Bab 2396. Wind Lightning, lupakan saja, prioritasnya sekarang adalah keluar dari sini, dan menunggu Raja Tua Orang Hijau itu kembali. Baiklah kalau begitu. Omi menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan dia? Falan memandang King Miao. Green Miao berkata dengan sedih, jangan bunuh aku tidak akan memberitahu kakekku, dan bahkan, aku bersedia membantumu melarikan diri. Apakah kamu serius? Tentu saja itu benar, tetapi jika aku tidak mengundangmu, aku tidak akan terjebak oleh kakekku. Kalau begitu, ketika kamu keluar, ambil masa hitam dari tumpukan sampah dan jatuhkan ketika kamu membawanya ke tempat kosong. Bagus. Setengah hari kemudian, Omi tidak terlihat dimanapun, dan King Miao melakukan apa yang dia katakan, mengambil Omi dari keluarga Green Man. Omi senior, saya pikir tempat ini seharusnya baik-baik saja. Omi dan Falan muncul dalam sekejap. King Miao, terima kasih. Itulah yang seharusnya saya lakukan, ini jauh dari keluarga Green Man. Selanjutnya, kita akan memasuki domain Laut Selatan. Kakek saya tidak akan mengejar kita di sini. Domain Laut Selatan. Ya, oke, terima kasih. Kamu bisa kembali sekarang. Hati-hati ketika kamu kembali. Omi berkata kepada King Miao, meskipun kakeknya tidak bisa, tetapi gadis ini masih baik-baik saja. Selamat tinggal, semoga perjalananmu aman. King Miao terbang menjauh. Falan bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Selanjutnya adalah laut. Haha, tepat pada waktunya, aku akan pergi ke Laut Cina Selatan untuk menemukan seseorang. Siapa ini? Menantu perempuan saya. Menantu perempuanmu, bagaimana denganku? Falan tampak tertekan dan bertanya.
Ini tidak seperti kamu memberi hormat padaku, jadi kamu seperti gadis berambut merah, setengah menantu. Oh, Falan mengerutkan bibirnya dengan kesal. Ayo, jangan cemburu, aku punya banyak menantu, kalau tidak akan banyak cemburu nanti. Aku tidak. Apakah kamu ingin ikut denganku ke menantu perempuanku? Siapa menantu perempuanmu? Mengapa pergi ke laut? Falan bingung. Saya lupa siapa nama menantu saya, tapi saya tahu banyak orang memanggilnya Saud Sigatni. Potong. Fashion membentak. Tidak percaya padaku. Mustahil keberadaan seperti apa biarawati ilahi Laut Selatan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa Anda hormati. Meskipun biarawati Laut Selatan belum mengklaim tahta, semua orang tampaknya telah mencapai konsensus bahwa wilayah laut dalam Laut Selatan adalah wilayahnya, dan tidak ada yang berani mengambil alih wilayahnya. Oh, kalau begitu ayo kita cari dia sekarang. Dia sudah memberi hormat kepadaku. Omi, kamu tidak bisa serius. Tentu saja aku serius. Kalau begitu pergi, aku tidak akan pergi. Kamu bukan lagi petir angin yang kukenal. Petir angin yang kukenal jelek tapi dikhususkan untukku, sedangkan Omi itu bukan dia. Falan tampak tersesat. Hei, tidak bisakah kamu bersikap realistis? Wind Lightning adalah penyamaranku. Tapi bagiku, ini seperti dua orang. Bukankah lebih baik aku sangat tampan sekarang daripada Wind Lightning yang jelek? Itu menurutmu, tapi aku tidak, Omi. Aku hanya akan bertanya padamu, apakah kamu bersedia menjadi angin sepoi-sepoi lagi? Bagaimana cara mengembalikannya? Selalu pertahankan penampilan beranginmu sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan Don Omi denganmu. Mari kita cari tempat di mana tidak ada yang saling mengenal. Mari menjadi pasangan biasa dan punya anak, oke? Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Selamat tinggal. Falan menangis dan berbalik. Don berteriak, hentikan, oke. Jika kamu tidak bisa kembali dengan mudah, maka kami akan. Dan kita tidak akan pernah bertemu. Kotoran. Omi cukup tertekan. Tetapi bagaimana mungkin Omi menjadi petir angin selamanya? Bertahan untuk kematian akan mengubah namanya menjadi petir angin. Tetapi tidak ada hal lain yang akan berubah. Omi tidak peduli untuk memperhatikannya dan terbang langsung ke Laut Cina Selatan. Masih akan menemukan istri Seni. Omi memasuki Laut Cina Selatan. Tetapi lautan tanpa batas, saya tidak tahu di mana kedalamannya. Dan jika Anda ingin menemukan biarawati ilahi, Anda tidak tahu harus mencari di mana. Omi mencari dan mencari selama 100 tahun. Sial, 100 tahun. Setiap sudut Laut Cina Selatan telah dicari, dan aku belum melihat biarawati surgawi, di mana dia berada. Saat itu, sebuah suara datang dari telinga Omi. Hei, nak, apa yang kamu cari? Siapa? Siapa yang bicara? Angkat kepalamu. Omi mendongak dan melihat seorang pria berdiri di udara. Pria itu sangat kuat. Perasaan ini sama seperti ketika dia menghadapi Kaisar Biru. Ah, senior, siapa kamu? Tidak peduli siapa saya, izinkan saya menanyakan sesuatu. Anda telah berkeliaran di sini selama 100 tahun. Apa yang Anda cari? Aku sedang mencari seseorang. Omi sibuk, pria yang kuat. Omi tidak berani membuat keributan. Mencari orang seperti apa? Menantu perempuan saya, yang dikenal sebagai biarawati ilahi Laut Selatan. Dia, senior telah melihatnya. Don sibuk bertanya. Belum melihatnya, tapi dia sudah mati. Apa? Mati? Ya, bagaimana mungkin? Dia peri. Bagaimana dia bisa mati? Bagaimanapun, dia sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Pria yang membunuhnya dekat dan jauh. Apa maksudmu? Itu tidak berarti kamu membunuhnya, kan? Kau benar, aku membunuhnya. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu belum pernah melihatnya. Dengan kehebatanku, apakah aku harus melihatnya secara langsung untuk membunuh? Senior, mengapa kamu membunuhnya? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, aku bertanya kepadanya tentang keberadaan Kaisar Biru, dan dia bahkan tidak memberitahuku, jadi menurutmu dia harus mati. Tubuh Omi terkejut, melihat pria di depannya. Mulut Omi tanpa sadar bertanya, siapa Kaisar Biru? Meskipun Omi tahu siapa Kaisar Biru itu, dia secara tidak sadar berpura-pura tidak tahu karena suatu alasan. Setelah beberapa detik hening, pria itu bertanya dengan wajah dingin, kamu benar-benar tidak tahu siapa Kaisar Biru itu? Saya tidak tahu. Mengapa kamu mengatakan bahwa Gatni adalah menantu perempuanmu? Dia dulu berjanji untuk menikahiku, dan kemudian dia melarikan diri. Benarkah? Senior, siapa kamu? Siapa saya tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi jika Anda tahu tentang situasi Kaisar Biru dan tidak melapor kepada saya akan memusnahkan seluruh keluarga Anda. Ketika saya mengatakan rumah penuh, saya tidak hanya berbicara tentang yang hidup, tetapi juga orang mati. Aku tidak mengerti. Omi berkeringat dingin. Apakah kamu berpikir bahwa orang-orang yang meninggal benar-benar mati? Tidak, mereka hanya pergi ke tempat lain, dan pemusnahanku atas seluruh keluargamu adalah kehancuran total dan total. Aku benar-benar tidak tahu siapa Kaisar Biru itu. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali. Tetapi jika kamu berbohong padaku, bahkan jika kamu menjadi kaisar abadi, aku akan memiliki cara untuk menyembuhkanmu. Oh, tiba-tiba, pria itu menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ke sana. Omi duduk di pantatnya di laut.
Omi merasa seolah-olah apa yang baru saja terjadi telah terjadi dalam mimpi, dan yang paling menakutkan adalah ingatannya secara bertahap melupakan apa yang baru saja terjadi, seolah-olah mimpi yang dia alami tadi malam perlahan dilupakan ketika dia bangun di malam hari. Pagi, 2397. Setengah hari kemudian, Omi benar-benar melupakannya. Namun, selalu ada merek di dalam Omi, seolah-olah sesuatu telah terjadi tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Omi tidak repot-repot memikirkannya, dan terus mencari jutaan tahun lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Brengsek, mau lari kemana? Omi mengutuk frustrasi. Namun, Omi tidak ingin terus mencari. Seni sangat dihantui sehingga jika dia tidak ingin ditemukan, dia tidak akan dapat menemukannya. Jadi, Omi meninggalkan Laut Cina Selatan dan pergi ke darat lagi. Setelah turun ke darat, Omi agak bingung. Meskipun dia masih muda, dan dengan usia 10 juta tahun, dia sudah sangat mengesankan untuk memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Namun, Omi masih merasa sangat tidak berguna. Saat ini, Omi semakin merasa tidak tahu harus berbuat apa, dan dia ditangkap di mana-mana. Ah, kenapa? Teriak Omi. Ada beberapa jalan di depan Omi. Pertama, ditangkap oleh Kaisar Abadi. Kedua, ditangkap oleh Fautian dan Raja Tua Orang Hijau. Ketiga, bersembunyi selamanya. Dan keempat, Omi melihat ke kejauhan, dan di kejauhan itu ada No Man's Land. Negeri tak bertuan. Don bergumam pada dirinya sendiri. Keempat, pergi saja dan pergi ke No Man's Land, apapun konsekuensinya, apapun bahayanya. Pergi, pergi. Beberapa menit kemudian, Omi menggigit lidahnya. Apa yang harus ditakuti? Dunia masih begitu besar, mengapa kita tidak pergi ke sana? Jadi Omi berangkat. Tapi ada begitu banyak daerah tak berpenghuni, ke arah mana aku harus pergi? Omi berpikir dalam hati, mengapa tidak pergi ke arah laut? Laut Cina Selatan berlanjut ke selatan, dan masih ada wilayah lautan yang luas, dan wilayah lautan itu juga merupakan wilayah yang tidak berpenghuni. Tanah tak bertuan, aku datang. Omi langsung bergegas dan memasuki Laut Cina Selatan, dan kemudian, terus ke selatan lagi. Omi tidak tahu berapa lama dia terbang, sudah kurang dari setengah tahun, dan saat ini sangat jauh dari tempat dia mencari biarawati ilahi Laut Selatan. Omi memandang Laut Cina Selatan yang tak berbatas, hatinya sedikit takut, karena, melihat angin dan ombak yang tenang, tidak ada riak, laut biru, selalu merasa, yang rendah mengandung sesuatu seperti, bergidik. Apalagi tidak ada kehadiran manusia sekitar, tidak sedikit suara, perasaan bahwa dia adalah satu-satunya di dunia. Omi tanpa sadar memperlambat langkahnya, sedikit takut untuk terus maju dengan pemandangan mengerikan di sekitarnya. Brengsek, kenapa kamu tidak berani? Semakin kamu takut akan sesuatu, semakin kamu akan menantangnya. Omi menggertakkan giginya, suara lain di kepalanya berkata pada dirinya sendiri. Omi melihat ke arah laut yang tidak bergerak, yang paling dia takutkan saat ini adalah apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dasar laut ini atau tidak. Semakin dia takut akan sesuatu, semakin dia akan melakukan sesuatu. Jadi, Omi menggertakkan giginya, berteriak dan bergegas menuju laut biru kans yang rendah. Menerkam, Omi bergegas ke laut dan, terlebih lagi, melihat ke kedalaman laut. Itu seperti orang yang takut hantu di suatu tempat gelap, jadi dia pergi ke tempat itu adalah nyali. Omi terkutuk terbuka, yang membuatnya berpikir dia sampah akan melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Daerah tak berpenghuni ini, bahkan Kaisar Abadi tidak berani datang. Lautan itu sangat dalam. Begitu dalam sehingga benar-benar tidak terlihat, bahkan dengan penglihatan Omi, itu benar-benar gelap, tang. Selain bisa merasakan tekanan air, Su Chen bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri, bahkan jika ada wajah hantu di depannya saat ini. Sekali lagi Omi berhenti, ketakutan dalam dirinya sekali lagi menyelimuti dirinya. Apa yang aku lakukan? Apakah masuk akal bagiku untuk melakukan itu? Bahkan tidak ada apa-apa di sini. Apa yang aku lakukan? Karena tidak ada apa-apa, tidak perlu takut, semuanya hanya hati yang ketakutan. Setelah Omi selesai berbicara, sebuah cahaya muncul di tangannya. Ini adalah cahaya yang memancar dari overturning mirror. Itu seperti cahaya dalam kegelapan, langsung menerangi bagian depan. Lautan masih sangat dalam, hampir seperti jurang tanpa dasar. Omi terus terbang lebih dalam ke lautan. Terbang selama beberapa hari yang tidak diketahui. Pada saat ini, Omi melihat dasar laut dan hal pertama yang terlihat adalah patung besar, tetapi telah dihancurkan. Omi masih samar-samar bisa melihat kompleks bangunan yang telah terendam air laut selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan sumur yang rusak itu mengeluarkan bau waktu yang lama. Ada sebuah istana di sini, dulu sekali. Omi bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, istana ini telah terkubur dalam jumlah miliaran tahun yang tidak diketahui, dan bahkan, jauh sebelum manusia muncul, istana itu telah terkubur jauh di dalam lautan ini. Sepertinya sudah ada makhluk lain di dunia ini sebelum manusia muncul, dan manusia hanya muncul belakangan dan menjadi spesies utama dunia ini. Kata Omi sambil menyentuh sekilas dinding batu yang runtuh. Saat itu, Omi melihat lukisan tergantung di dinding di depannya yang belum sepenuhnya runtuh. Hei, masih ada lukisan. Omi sibuk berjalan. Lukisan yang tergantung kokoh itu tidak bergerak sama sekali. Pada lukisan itu, tidak ada apa-apa.
Mungkin setelah bertahun-tahun, isi lukisan itu sudah lama hilang. Tetapi lukisan itu terbuat dari bahan yang berbeda, jadi bingkainya masih ada. Tangan Omi mengelus lukisan itu dan menghela napas dalam-dalam. Tapi saat ini, Omi merasakan sesuatu melintas di belakang kepalanya. Siapa itu? Don sibuk berteriak, dan pada saat yang sama tubuhnya merayap keluar, dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Mungkin matanya kabur. Omi terus terbang ke depan. Kompleks terkubur ini sangat besar, diperkirakan lebarnya ratusan mil. Tidak lama setelah terbang, Omi datang ke istana yang lebih besar. Di luar istana ini, masih ada patung setinggi 2 meter yang berdiri. Tetapi patung itu sudah tertutup lumut dan semacamnya, tidak mungkin lagi melihat apa yang diukir. Istana yang satu ini relatif terjaga dengan baik, setidaknya atapnya tidak runtuh. Omi masuk ke istana, di dalamnya juga banyak bingkai foto yang tergantung. Setidaknya ada ribuan bingkai foto tanpa isi di dinding seluruh istana. Omi menyapu bingkai foto di dinding satu persatu, dan tiba-tiba, tubuh Omi terkejut, karena dia melihat bingkai foto yang tergantung di ujungnya memiliki gambar di atasnya. Ah, semua bingkai foto tidak memiliki gambar, mengapa yang terakhir memilikinya? Omi sibuk naik untuk melihat. Ketika Omi datang untuk melihat lebih dekat, tulang punggungnya terasa dingin. Di dalam bingkai itu, orang yang dilukis sebenarnya adalah Omi. Ah, bagaimana mungkin aku? Namun, pakaian yang dikenakan di tubuh benar-benar berbeda dari milik Omi. Omi menatap potret itu dengan menyeramkan, dan tiba-tiba, Omi di atas potret itu menyeringai. 2398. Ah, Omi mundur ketakutan, ketika matanya melihat lagi dan potret itu hilang. Omi merasakan sesuatu yang aneh, hatinya berbulu. Lupakan saja, lebih baik pergi dengan cepat. Lagi pula, No Man's Land adalah tempat di mana bahkan Kaisar Abadi tidak berani datang. Pasti ada sesuatu yang menakutkan tentangnya. Omi berjalan keluar dari pintu masuk utama istana dan hendak pergi ketika Omi tiba-tiba berhenti dan perlahan menoleh untuk melihat ke sampingnya. Omi ingat bahwa ketika dia pertama kali masuk pintu masuk utama ini, jelas ada patung berlumut yang ditempatkan di sana, tetapi sekarang ketika dia pergi, itu hilang. Sial, Omi menarik kakinya keluar dan bergegas menuju laut, lebih baik pergi. Tidak lama setelah Omi bergegas keluar, suara siulan yang mirip dengan siulan datang dari istana di bawah, seolah-olah itu berasal dari dalam istana. Suara siulan ini dipenuhi dengan rasa kesedihan. Omi tidak berani berbalik, dia adalah makhluk abadi yang datang ke tempat ini, tetapi dia juga ketakutan, tidak tahu apa yang aneh dari istana ini. Omi. Tepat ketika Omi berada ribuan meter dari istana itu, suara siulan tiba-tiba berubah menjadi suara berbicara dan meneriakkan kata-kata Omi. Ah, Omi sibuk berhenti. Omi terkekeh, turun ah. Suara-suara di istana berteriak berulang kali agar Omi turun. Rumput, merinding muncul di tubuh Omi. Apa-apaan ini? Don Omi berteriak dengan suara berapi-api. Omi, cekikikan, turunlah Omi. Suara itu juga tertawa terbahak-bahak, tapi tawa itu menyejukkan. Omi, berdiri di laut ribuan meter di atas istana, tampak merenung, dia tidak turun. Apa yang menyuruhku turun? Apakah seseorang yang mengenalku? Brengsek, haruskah aku pergi ke sana? Isi perut Omi naik dengan dingin memikirkan keanehan istana barusan. Bagaimana dia bisa berani turun lagi sekarang karena dia diminta? Tuhan tahu apa yang ada di sana. Saat itulah suara yang baru saja terdengar di belakang Omi tiba-tiba berkata, Omi, kenapa kamu tidak turun? Ah, Omi berbalik sejenak tapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Omi tidak akan pernah salah dengar, suara itu memang datang dari belakangnya. Rumput, apa kau bertemu hantu? Teriak Don Omi. Tidak ada respon, sepertinya, dia satu-satunya di sini, tenang tanpa aliran air sedikit pun. Lautan ini adalah genangan air yang tergenang, tidak ada ikan, tidak ada keheningan yang mematikan. Keluarlah, aku tidak peduli kau manusia atau hantu, keluarlah. Teriak Omi. Saat Omi meraung, dia melihat dengan waspada ke segala arah. Omi tidak bisa melihat apapun dengan matanya, jadi Omi memperluas Immortal Sensei-nya untuk menyapu. Tiba-tiba, Omi menyapu untuk melihat bayangan putih melintas beberapa ratus meter di depannya. Bayangan itu hanya berkedip sesaat sebelum menghilang. Sialan, berani menggoda kakek mutang. Teriak Omi. Sebelum suara Omi selesai, dia tiba-tiba merasakan tangan dingin di bahunya. Omi sibuk memutar kepalanya, dan tidak ada apa-apa lagi, tetapi perasaan dingin itu tidak berbohong padanya. Omi sangat ingin pergi dari sini, tetapi dia adalah pria yang tidak akan menyerah. Brengsek, turun. Omi terbakar dan bergegas ke istana di bawah. Meskipun Omi takut, dia ingin mencari tahu apa yang terjadi, bahkan jika dia mati di sini. Omi berdiri di pintu masuk istana itu lagi, patung yang baru saja menghilang. Omi menamparkan patung itu. Boom. Patung itu hancur oleh Omi Shock, namun, tidak ada yang terjadi, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan patung itu sejak awal. Tiba-tiba terdengar, dentang, dari dalam istana, seolah-olah ada patung yang jatuh, dan kesunyian mematikan tempat itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang hampir membuat Omi ketakutan setengah mati. Namun, Omi masih menggigit giginya dan berjalan di dalam istana, terlepas dari apa yang ada di dalamnya. Namun,
Begitu Omi masuk ke istana, dia melihat bahwa istana itu sangat mewah. Meja, kursi, semuanya. Seolah-olah ini adalah istana di tanah. Seolah-olah tidak dikubur di lautan. Ah, ada apa? Omi kaget, ini sama sekali bukan istana bobrok yang baru saja dia masuki. Pada saat itu, Omi melihat seorang wanita berambut panjang duduk di depan meja rias di depannya. Dia membelakangi Omi. Rambutnya yang panjang menutupi seluruh punggungnya. Dia tidak bergerak seolah-olah dia sudah mati. Orang, merumput kamu. Omi terbakar, mengambil 3 langkah dan berjalan. Omi berdiri beberapa meter di belakang siluet itu. Omi berkata, apakah itu orang atau hantu? Katakan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menamparkan Anda. Namun, sosok punggung berambut panjang itu tetap tidak bergerak. Omi pergi ke wanita berambut panjang dengan marah tiba-tiba, dan menjambak rambutnya dan menariknya. Omi melihat kedua kalinya, dan wanita itu duduk di sana tanpa kepala, tetapi kemudian dia bergerak, dan melihatnya mengambil sisir dan mengikis kulit kepalanya yang telanjang, dan dengan setiap gesekan, ada noda darah di kepalanya. Don sedikit takut. Hei, kau ini manusia atau hantu? Teriak Don Omi. Wanita itu masih menggaruk kulit kepalanya dengan membelakangi Don Suchen. Persetan denganmu. Omi menamparnya. Tanah terpotong menjadi jejak, tetapi wanita itu, dan meja yang seperti lemari, hilang. Omi menoleh dan melihat bahwa di sudut lain, wanita itu masih menggaruk kulit kepalanya dengan punggungnya ke Omi. Brengsek. Omi agak tertekan, apakah dia benar-benar menyentuh hantu? Tapi hantu itu bukan tandingan Omi. Omi berkata, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Omi berbalik ke arah pintu masuk istana. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Apakah benar-benar ada hantu di sini atau tidak, dia tidak bermain lagi. Namun, ketika Omi sampai di pintu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pintu itu terkunci rapat. Apa yang terjadi? Terkunci. Tidak jelas tidak ada pintu sekarang, apalagi kunci. Dan ketika saya masuk tadi, pintu ini setengah runtuh. Omi pergi untuk menendang pintu itu, hanya untuk mendengar, dentang, tanpa jawaban. Omi menatap marah pada wanita yang baru saja menggores kulit kepalanya dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Omi tidak mengatakan apa-apa lagi, karena wanita yang telah menggores kulit kepalanya itu duduk di sudut itu saja. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Apalagi Omi melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua barang dari sebelumnya telah hilang, dan di ujung dinding yang lain, ada beberapa set alat penyiksaan yang digantung, seperti berada di sel penjara. 2399. Bangunkan kamu. Pada saat itu, Omi merasakan seseorang mengguncang tubuhnya. Jika kamu tidak bangun, jiwamu tidak akan kembali. Hei, apakah kamu mendengarku? Bangun. Tepat pada saat ini, Omi membuka matanya dengan ganas. Saya melihat bahwa Omi sedang berbaring di kaki sebuah patung besar. Seseorang mengguncangnya, dan orang yang mengguncangnya tidak lain adalah Biarawati Ilahi Laut Selatan. Ah, Biarawati dewa kamu, bukankah kamu sudah mati? Hei, kenapa aku bilang kamu sudah mati? Omi entah bagaimana mengatakan bahwa itu adalah alam bawah sadar untuk mengatakan dia sudah mati, tapi bagaimana dia bisa mengatakan dia sudah mati? Baiklah, pergi dari sini, kamu tidak ingin mati. Nanhai Seni memarahi. Kemudian, Nanhai Seni menarik tubuh Omi dan dengan cepat pergi ke laut. Kompleks bawah laut secara bertahap menghilang di bawah kaki. Segera setelah itu, dengan suara gemerincing, Omi ditarik keluar dari laut. Omi merasa tidak berdaya, tidak tahu apa penyebabnya. Setelah pergi ke laut, Gatni Laut Selatan melemparkan tangannya dan sebuah perahu kecil muncul di permukaan laut. Biarawati Ilahi melemparkan Omi ke arah perahu kecil. Apa yang baru saja terjadi padaku? Dan tanya ada apa, kamu nggak mau hidup kamu? Tegur sini. Aku baru saja melihatnya, seperti aku bertemu hantu, itu sangat menakutkan, bahkan aku tidak bisa menghadapinya. Kata Don, itu bukan hantu, lalu apa itu? Aku tidak bisa memberitahumu apa itu, tapi aku tahu apa yang baru saja kulihat adalah sesuatu yang diinginkan Kaisar Biru dan yang lainnya. Tidak bisa memahaminya, tidak bisa dimengerti benar, karena saya juga tidak tahu. Untungnya, Anda sehat secara mental dan bangun tepat waktu, jika tidak Anda tidak akan pernah bangun. Kata Gatni, ya Tuhan, itu mengerikan. Gatni, terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama. Gatni berkata tanpa melihat dengan baik, menatap Don Omi dengan ekspresi aneh. Ngomong-ngomong Don Omi, kamu baru saja melihatku, kenapa kamu bilang aku sudah mati? Tanya Gatni. Ah, entahlah, aku melihatmu dan pikiran pertamaku, bahkan tanpa berpikir, adalah bahwa kau sudah mati. Mengapa aku mengatakan itu? Aku sendiri tidak tahu. Omi tidak tahu. Seni mendengus, saya pikir Anda bingung di dasar laut. Mungkin benar, hehe. Omong-omong, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dan datang untuk menyelamatkanku? Tanya Omi. Biarawati Surgawi itu menatap kosong pada Omi sejenak sebelum berkata, saya tahu bahwa Anda pergi ke Laut Cina Selatan dan mencari saya selama jutaan tahun. Ah, tahukah kamu, jika kamu tahu bahwa aku telah mencarimu selama jutaan tahun, mengapa kamu tidak muncul? Membuatku mencari begitu lama. Seni mendengus, mengapa saya keluar untuk melihat Anda? Saya menemukan Anda mencari saya pagi-pagi.
Sial, kamu terlalu tidak baik. Jutaan tahun. Sekarang aku memikirkannya. Otak sialanku benar-benar memiliki lubang di dalamnya untuk menghabiskan begitu banyak waktu melakukan hal seperti ini. Kata Omi marah. Gatni tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya Gatni agak tersentuh saat ini. Lagi pula Omi telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencarinya. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Nada bicara Gatni sedikit lebih lembut dan bertanya, "Mengapa kamu mencariku? Kamu menantu perempuanku, tentu saja aku mencarimu. Kamu terus berbicara omong kosong, aku. Baiklah, hitung aku keluar, aku mencarimu karena aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Sesuatu seperti apa? Dan, EBSP. Omi mengeluarkan botol anggur kecil, dan berisi sekitar selusin mangkuk cairan Hongmeng. Nah, ini dia. Apa itu? Cairan Hongmeng. Saya tidak tahu apakah Anda membutuhkan sesuatu seperti itu, tapi saya cukup banyak memberikannya. Ah, begitu banyak cairan Honmon. Seni terkejut. Atau ambillah, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, selamat tinggal. Omi menyelipkan toples itu ke Gatni, lalu menoleh dan pergi. Melihat Don Omi pergi begitu saja, Sini tiba-tiba seperti ingin mengatakan sesuatu. Lagi pula, hati bukanlah akhir yang diinginkannya. "Hei!" teriak Sini. Tanpa menoleh ke belakang, Omi berkata, "Ada lagi. Apa yang ingin saya berikan kepada Anda telah disampaikan, dan saya akan kembali, dan saya tidak ingin membuang waktu lagi untuk Anda." Pegangan Sini pada toples mengencang dan bertanya, "Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu mencariku, hanya untuk mengirimiku sebotol Hongqi?" "Benar. Kamu pergi sejauh memasuki Laut Cina Selatan yang tidak berpenghuni untuk menemukanku." Seni bertanya lagi, "Sebenarnya, inilah yang paling menyentuhnya, seorang pria yang rela menjelajah ke tanah tak bertuan untuk menemukannya. Dia, yang awalnya berhati besi, juga tersentuh oleh ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyelamatkan Omi?" Omi diam. Sebenarnya, Omi tidak memasuki daerah tak berpenghuni untuk menemukannya, tetapi sebagian karena dia memilih untuk memasuki daerah tak berpenghuni di sisi Laut Cina Selatan ini. Di saat seperti ini, bagaimana bisa Omi merusak pemandangan? "Benar, bisakah aku pergi sekarang?" kata Don Omi. "Kamu sangat bodoh." Sini memarahi. "Aku akan, selamat tinggal." "Tunggu." Sini berteriak, seolah tidak ingin Don Omi pergi secepat ini. "Apa sekarang? Bukankah kamu paling membenciku?" "Ya, aku membencimu. Tapi, kamu kesulitan menemukanku dan kamu baru saja pergi." "Oh, aku ingin tidur denganmu selama 3 hari 3 malam sebelum aku pergi, tapi sayangnya kamu tidak mau. Aku mengabaikanmu jika kamu terus berbicara omong kosong. Kenapa kamu selalu ingin mengabaikanku, ya?" Oh." Omi kembali menatap Sini, merasa cantik, seolah-olah pada saat ini dia tiba-tiba mendapatkan kembali pesona yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Omi dapat melihat bahwa Gatni tampaknya cukup tersentuh dengan masalah menemukannya. Omi akan memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia tidak dapat menerima Gatni, setidaknya dia dapat memperbaiki hubungan dan memulai sebagai teman. Omi bertanya, "Selama aku mencarimu, kamu diam-diam memperhatikanku, kan?" "Benar. Kamu juga benar-benar mampu melihatku mencarimu selama jutaan tahun dan tidak melakukan apa-apa. Aku juga tidak melihatmu sepanjang waktu, di mana aku akan pergi retret selama puluhan ribu tahun. Tetapi setiap kali aku keluar dari retret, saya menemukan bahwa Anda masih mencari saya." Sini berkedut lagi di dalam saat dia mengatakan ini, dan begitulah semua emosi terus menumpuk. "Kamu laki-laki, sayang. Sampai beberapa hari yang lalu, ketika saya meninggalkan gerbang untuk terakhir kalinya, saya pikir Anda masih mencari saya di Laut Cina Selatan, tetapi saya mencari di sekitar dan tidak menemukan Anda dimanapun." Seni tidak mengatakan itu. Semuanya, beberapa hari yang lalu ketika dia meninggalkan perbatasan, dia menemukan bahwa Omi tidak mencarinya di Laut Cina Selatan. Pada saat itu, Seni benar-benar merasa kehilangan di dalam, mungkin, tahun-tahun ini. Setiap kali dia meninggalkan perbatasan, dia bisa melihat Omi mencari sosoknya dulu, tiba-tiba sehari lagi, tidak terbiasa. "Lalu, saya menemukan jejak Anda di permukaan laut, mengejar jejak itu sampai ke daerah yang tidak berpenghuni, dan kemudian menemukan Anda. Untungnya, ini hanya tepi daerah yang tidak berpenghuni di Laut Cina Selatan. Belum, tidak cukup dalam, dan kamu baik-baik saja," kata Sini. 2400. Oh, Omi tertawa dan bertanya, "Lalu apa gunanya mengatakan itu padaku? Kamu masih tidak ingin menjadi menantuku sama saja." Senni berkata, "Setidaknya, saya tidak tahan terhadap Anda sekarang seperti sebelumnya, tetapi untuk menerimanya segera, saya tidak berpikir saya bisa melakukannya. Jika Anda benar-benar gigih, saya bisa memberi Anda kesempatan untuk menyentuhku perlahan, dan mungkin suatu hari nanti aku akan benar-benar tersentuh olehmu sehingga aku akan bersedia menjadi menantumu. Tentu saja, aku hanya mengatakan mungkin, tidak bisa memberimu jamin. Jika kamu mau, aku bisa berteman denganmu sekarang untuk sementara waktu, jika tidak, jadilah tamuku." Setelah mengatakan itu, Gatni membiarkan Omi membuat pilihannya sendiri. Omi berkata, "Orang bodoh tidak akan mau. Baiklah kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, aku menerimamu sebagai teman." "Baiklah, kamu bisa pergi jika kamu mau."
Hei, kamu tidak baik, karena kamu telah menerima berteman denganku, kamu bahkan mengusirku. Aku pasti ingin tetap di sisimu, atau bagaimana lagi hubunganku denganmu akan berkembang. Ini, tentu saja, aku tidak akan mengganggumu. Tapi apa? Apa yang kamu sebut teman hanyalah teman verbal. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu ikut denganku dan berkarir bersamaku. Aku tidak tertarik. Seni langsung tahu bisnis apa yang dibicarakan Don Omi. Lalu apa yang kamu lakukan setiap hari? Tanya Don Omi. Mengolah. Kamu sudah berada di level High Immortal, kenapa kamu masih berkultivasi? Apakah ada yang lebih kuat dari High Immortal? Kamu sendirian dalam hal ini. Kaisar Biru juga berada pada tingkat keabadian tinggi, tetapi kekuatannya lebih dari 10.000 kali lipat dari kekuatanku. Mengapa ada perbedaan besar dalam kekuatan ketika semua orang termasuk dalam tingkat keabadian tinggi? Itu, memang, saya tidak tahu. Omi, kembalilah. Sangat membosankan bagimu untuk tinggal bersamaku. Jika kamu datang ke Laut Selatan di masa depan, aku tidak akan pernah bersembunyi darimu. Omi berkata, tapi sekarang Kaisar Abadi sedang memburuku, Fau Tian, dan Raja Tua Manusia Hijau juga mencariku. Aku hanya ingin meningkatkan kekuatanku sekarang, sampai pada titik di mana aku bisa melawan mereka. Kekuatan tidak begitu mudah untuk ditingkatkan. Saya ingin memasuki No Man's Land untuk berlatih. Kata Omi, kamu baru saja hampir mati, dan kamu akan pergi ke negeri tak bertuan. Gatni menegur. Omi menghela nafas, aku hampir mati barusan, aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Biarawati Laut Selatan berkata, Omi, dengarkan aku, jangan pergi ke daerah yang tidak berpenghuni, kecuali jika kamu telah mencapai tingkat kekuatan Kaisar Biru, kamu benar-benar hanya mencari kematian. Omi penasaran, setelah kamu mencapai level Kaisar Biru, kamu bisa pergi ke daerah yang tidak berpenghuni. Aku tidak yakin, tapi setidaknya, ketika kamu mencapai level Kaisar Biru, kamu tidak akan berada dalam bahaya jika kamu memasuki No Man's Land. Tahukah kamu mengapa hampir tidak ada yang pernah melihat orang kuat di level Kaisar Biru, karena mereka hanya tinggal di suatu tempat di No Man's Land, dan mereka jarang pergi ke Immortal Realm. Di masa depan, jika Anda mencapai tingkat kekuatan itu, kembalilah ke No Man's Land dan buat jalan Anda. Di sana atau bahkan, temukan rahasia tanah tak berpenghuni. Apa rahasia tanah tak berpenghuni? Saya tidak tahu, Anda baru saja menemukannya di dasar laut. Tanah tak bertuan sama sekali bukan tanah tak bertuan. Dulunya ada banyak-banyak spesies di dunia ini, dan kemudian mereka semua menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dan hanya setelah era ketiga, setelah awal langit dan bumi, manusia muncul. Tapi tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi pada era yang pernah lenyap itu. Oh, Omi, Kaisar Abadi ingin menangkapmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Kaisar Abadi tidak berani mengacaukanku, itu tidak berarti dia takut padaku. Adapun Fau Tian dan Raja Tua Orang Hijau dan yang lainnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sekuat Fau Tian juga. Banyak, Raja Tua Manusia Hijau jauh lebih kuat dariku. Omi sibuk berkata, saya memiliki harta yang direnggut oleh Fau Tian, itu adalah senjata ilahi. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkannya kembali, saya bersedia memberikan harta itu kepada Anda. Sekarang ada di tangan Fau Tian. Tangan, tapi dia tidak tahu mantranya, jadi itu sama saja dengan tidak berguna. Harta apa? Aku bisa membawa seseorang pergi dengan satu mantra. Ah, bukankah ini artefak Drikas yang legendaris? Ngomong-ngomong, jika kamu memiliki harta karun seperti ini, lalu, Fau Tian, Raja Tua Orang Hijau, atau lawanmu? Jelas tidak, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa meraihnya. Omi ragu-ragu dan berkata, baiklah, saya memiliki total 3 harta ilahi itu, dan saya masih memiliki 2, jadi saya akan memberi Anda satu dulu, dan Anda pergi dan mengumpulkan Fau Tian dan memaksanya untuk menyerahkannya. Lebih bagus. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan sebuah baskom, namun ada banyak dewa abadi yang terkunci di dalam baskom saat ini. Kenapa ada orang di dalam? Aku mengumpulkannya sebelumnya, dan meskipun aku bisa mengumpulkannya, aku tidak bisa membunuh mereka, atau kamu bisa membantuku memusnahkan mereka. Setelah mengatakan itu, Omi melantunkan mantra, dan orang-orang yang dikumpulkan di baskom semuanya muncul di tempat yang sama. Omi berkata, Biarawati Suci, bunuh mereka, mereka semua adalah jenderal abadi yang pergi untuk memusnahkan dinasti Prancis terakhir kali. Lusinan orang yang telah dibebaskan segera berkata, Biarawati Ilahi Senior, selamatkan hidup mereka. Gatni Senior, kami telah dipenjara selama jutaan tahun, tolong jangan bunuh kami. Gatni menghela nafas, kalian kembalilah, aku tidak akan membunuhmu, tapi jangan bunuh Omi juga. Tentu saja, namun Omi tidak senang. Biarawati Suci, kamu salah, jika kamu membiarkan mereka pergi, bukankah rahasia yang aku bawa akan diketahui oleh Kaisar Abadi juga? Biarawati Surgawi itu berkata, selama kamu mengeluarkannya dan menggunakannya, cepat atau lambat, kamu akan mengetahuinya, kecuali jika kamu berencana untuk tidak pernah menggunakannya. Orang-orang ini tidak lebih dari orang-orang yang didorong oleh pengadilan abadi untuk menyelamatkan mereka. Kotoran. Omi mendengus, pergilah kembali dan beritahu Kaisar Abadi bahwa Biarawati Ilahi adalah menantu perempuanku, dan katakan padanya untuk berhati-hati. Omi, kamu.
Alis biarawati ilahi itu berkerut. Apa? Kamu tidak mengakuinya? Ah. Gatni menundukkan kepalanya, ragu-ragu, dan berkata kepada Lusinan Jenderal Abadi, Omi benar, aku memang menikah dengannya. Ah, Lusinan Jenderal Abadi itu gemetar, tidak tahu kebajikan macam apa yang harus dimiliki Omi untuk memberi penghormatan kepada seorang biarawati ilahi. Ini adalah seorang wanita yang bahkan Kaisar Abadi tidak bisa menikah jika dia mau. Saat itu, Kaisar Abadi juga ingin menikahi biarawati ilahi, tetapi dia ditolak. Omi tersenyum acuh tak acuh, dan biarawati suci itu bahkan tidak menyangkalnya, dia bahkan mengakuinya atas kemauannya sendiri. Jangan keluar dulu. Ya, terima kasih karena tidak membunuhku. Lusinan Jenderal Abadi melarikan diri dengan panik, dan setelah perampokan, mereka tidak memiliki harapan. Diharapkan Kaisar Abadi akan segera mengetahui tentang senjata ilahi yang dimiliki Omi, serta pernikahan Omi dengan biarawati ilahi. Saya hanya tidak tahu ketika Kaisar Abadi mengetahui hal ini, apakah dia akan berhenti membunuh Omi demi wajah Seni, atau akankah dia menjadi lebih marah dan lebih teliti, sehingga memburu Omi lebih giat lagi. Bersambung.